Hello Sobat Sarana, how's going everyone? Welcome back to our DSV official channel with me, Sigit Louis Putra. So today's video is so much special because we're back with our segment Kupas Tuntas. And of course, as you guys can see, I'm not alone. Sigit tidak sendirian. Kali ini Sigit bawa a very special guest. And he comes all the way from Palembang just for today. And their specialty is paint in coatings. None other than Proven Raya. Okay guys, right now I'm nervous and got a goosebumps a little bit karena ini kali pertama Sigit kedatangan tamu yang super spesial ya. So, I'm here with Pak Herlin. Halo Pak Herlin, sehat Pak? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Herlin gimana nih perjalanannya dari Palembang ke Prabu Mulih nih Pak? Dari Palembang ada 2 musim. 2 musim? Musim hujan, musim panas. Musim hujan, musim panas ya? Jadi di tol tadi sempat hujan sebentar, terus panas lagi, hujan lagi, jadi kering, basah lagi. Sampai sini lagi. mendung ya Pak ya? Sampai sini aja. Tapi tetap semangat. Pertama kali ke Prabu Mulih atau enggak ya Pak? Sudah sering. Sudah sering lah ya. Kalau udah sering berarti sudah sering icip-icip kuliner Prabu Mulih dong? Oh, harusnya sih sudah, tapi belum seluruh lah ya. Belum seluruh. Pak, nanti sedikit bakal ada salah satu bawa rekomendasi buat Bapak yang nanti bakal di-spill. So, buat teman-teman kalau pengen tahu, don't skip it, tetap watching video kita hari ini. So, before we go into a deeper conversation, Pak Herlin, seperti yang kita tahu, tema kita podcast hari ini tentang chat. Ya Pak ya, betul? So, Pak Herlin yang mau sedikit tanyain, apa sih Pak definisi daripada chat itu sendiri? Oke, siap. Thank you, Mas Sigit. Ya. Mungkin saya perkenalan dulu kali. Boleh, tak kenal maka tak sayang ya Pak Herlin ya. Itu, jadi siapa sih itu orang Propan yang duduk kan, yang ngomong siapa sih, saya nggak kenal Ya, kan. Mungkin betul. tahu, pernah lihat, cuman nggak tahu nama. Benar. Nama kan ketemu orang banyak kan, Ya. tahu muka tapi nggak tahu nama. Ya, biasalah seperti itu. Jadi izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Herlin Saputra sebagai product officer untuk regional Sumatera. Ya, kalau untuk home base saya sendiri ada di Palembang, Mas Sigit. Ya. Ya, kemungkinan juga memang saya juga baru pulang juga dari cabang, dan memang ada agenda, kebetulan hari ini ada podcast rupanya. Oke, sama tim memenuhi undangan kita ya Pak ya. bangunan. Iya. Undangan wajib itu. Undangan wajib. Makanya saya minggu pulanglah ke Palembang Oke. lagi, dan balik ke home base lah. Home base. Iya, jadi mungkin kalau ngomong produk Propan banyak sekali. Betul, ya. banyak Ya, sekali. Kita lihat di sini ada Impra cat kayu kan, mungkin terus ada cat tembok. Lainnya. Memang kalau kita jelaskan produk Propan ini Nggak ada habisnya. nggak selesai. Mas. Benar. Iya. Satu hari nggak cukup ya Pak ya. Sampai gajian nanti kayaknya nggak selesai juga. Benar. Jadi mungkin izin Mas Sigit ya, kami mewakil dari Propan Raya, ya khususnya cabang Palembang. Mungkin tadi berkaitan dengan apa sih Definisi chat. cat. Betul. Oke. Jadi cat itu sendiri sebenarnya adalah, ya kalau kita ngomong cat, komposisinya tuh banyak sih sebenarnya Mas Sigit. Kalau kita ngomong secara umum ya definisi cat, tapi kita kalau ngomong definisinya sebetulnya apa sih cat ini, karena orang taunya cat ya pasti cat ada warnanya, ya kan, ada tampilannya. Ya mungkin saya jelaskan definisinya adalah dia ini kan cairan kimia, Ya. ya Mas Sigit, cairan kimia pasti kan cat terbuat dari bahan-bahan kimia lah, Ya. ya yang mana apabila diaplikasikan ke dalam suatu objek atau substrat. Ya kalau kita ngomong substrat itu banyak Mas Sigit ya, bisa kayu, Betul. bisa besi, bisa plastik. Ya. Yang mana dia membentuk lapisan film. Pasti kalau masih ngecat atau lagi ngecat atau mungkin pas lagi ngecat tembok, itu pasti jadi dong cat tembok, ada lapisan film catnya. Yeah. Nah, mungkin kalau orang bilang kayak karet catnya masih nah itu karakteristiknya cat. Jadi cat itu pasti membentuk suatu lapisan film yang bersifat kontinu dan terus menerus. Oke. Ya itu kita ngomong secara komprehensif, secara Betul. umum ya untuk cat itu sendiri. Iya. Nah, sebenarnya komposisi cat itu apa saja sih sebetulnya? Yang pertama ada resin atau binder. Apa itu resin? Resin itu jadi seperti dia membentuk lapisan film cat. Jadi kalau cat yang dihasilkan atau mungkin ada yang filmnya tebal, ada Ya. yang filmnya tipis, ada yang bahkan tidak. Oh, Jadi, gitu. Cat yang memang tidak membentuk lapisan film sehingga substrat tersebut masih tetap terlindungi. Itu ada kita. Itu di seri Batu Alam kalau nggak salah masih gitu. Ya. Nanti kita bahas ini kayaknya nggak selesai lah ya. Ya. Secara umum. Terus ada namanya, mungkin saya langsung aja, ada filler, kemudian ada zat aditifnya, kemudian ada
komposisi lainnya, ada warna ya, dan komponen-komponen pembentuk cat lainnya, sehingga dia membentuklah jadi suatu produk cat. Sebenarnya sih definisinya seperti itu. Ya, dan juga memang kalau cat ini pasti punya ketahanan ya, keunggulannya daya tahan, kemudian ya daya tahan, kemudian juga berkaitan dengan estetika, ya kan, estetika, kemudian juga sebagai identitas warna, yaitu pasti berkaitan dengan warna. Ya mungkin meja dicat warna putih, atau mungkin keramik, ataupun apapun substratnya pasti berkaitan warna, itu melambangkan identitas. Jadi sebenarnya itu definisi singkatnya dari cat ya. Fungsinya berarti sudah Bapak sebutin tadi ya. Pak ya. Fungsinya sebagai daya tahan, fungsinya sebagai daya estetika ya Pak ya. Oke. Di depan kita sudah banyak sekali nih Pak produk-produk Propan. Seperti Bapak tadi bilang, kayaknya kalau satu hari nggak cukup ya Pak ya. Jadi ini sebagian ya Pak, bisa dibilang ya sebagian. Betul. So, apa sih Pak? Kita harus mulai dari mana nih kira-kira menurut Pak Herlin? Boleh sih mungkin kita, karena Propan ini memang basic atau memang produk pertama kali paling utama adalah di cat kayu, atau mungkin lebih dikenal dengan produk Impra series berarti ya Pak. Impra series. Iya, betul. Sama ada Ultran. Sebenarnya dua produk itu bersamaan. Pada saat itu Propan mulai lahir. Ya, memang Propan lebih banyak dikenal adalah cat kayu. Cuman seiring berjalan sampai dengan hari ini di tahun 2025, Propan bisa dinobatkan sebagai produk asli dalam negeri, produk Indonesia nih. Lokal ya Pak ya. Lokal, jadi varian cat terlengkap ada di Propan. Dari mulai genteng sampai keramik, wah ada semua. Atas sampai bawah semua ada ya Pak ya. Bisa langsung ke toko sini aja deh. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen bangun rumah dari awal nih, mau konsultasi, mau chat, buruan kesana ada bangunan, nanti ketemu sama Pak Herlin boleh Pak ya. Sama Sigit juga boleh. Boleh, nanti sama saya boleh, nanti kita ajarin ya Pak dari awal ya Pak ya. Pak, seperti kata pepatah tadi Bapak bilang kan, kayak Bapak bilang tadi Propan ini kan brand lokal Pak. Betul. Dari kapan sih Pak Propan udah berdiri? Sebenarnya Propan didirikan di tahun 1979, yaitu founder kita adalah Bapak Hendra Didharma ya. Yang alhamdulillah sampai saat ini beliau masih sehat, yang masih aktif juga di perusahaan. Ya, memang alhamdulillah ya Pak ya. 80-an sih. Itu tapi beliau masih prima, masih sehat ya. Kita doakan mau panjang lah untuk dia. Amin. Oke, kita lanjut aja ya Pak. Tadi sudah bilang Impra series ya Pak ya. Pak, mau sedikit tanya nih, kenapa dibilang Impra series? Berarti ada tahap-tahapannya dong? Ada, betul. Oke, dari mana nih Pak? Kalau kita ngomong Impra, itu adalah varian cat kayu yang memang ini adalah satu produk industrial, masih gitu. Karena apa? Di Impra ini memang lebih banyak digunakan untuk di industrial mebel dan furniture. Ya, memang kalau untuk pemakaian homeowner memang jarang, mereka pasti pakainya yang single komponen atau yang mungkin setiap tahapannya itu tetap menggunakan produk yang sama. Ya, ringkas ya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk kita ngomong Impra, sebenarnya tahapannya itu adalah pertama kita ada wood filler. Ya, varian wood filler itu adalah sebagai dempul atau sebagai pengisi pori-pori. Kemudian setelah itu ada warna atau yang disebut dengan Impra wood stain. Iya. Setelah warna itu masuk ke tahap dasar sebelum ke top coat atau finish coat, itu namanya Impra melamin sanding sealer. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah sebagai top coat finish, itu adalah Impra melamin lacquer. Kalau clear ini penyebutannya macam-macam. Ada yang bilangnya clear, ada yang bilangnya lacquer, ada yang bilangnya furnish. Benar. Sebenarnya produk yang dimaksud itu sama ya Pak ya. Kadang rancu nih buat teman-teman juga. Kadang-kadang di depo nih banyak loh Pak, mau cari furnish, mau cari clear, mau cari lacquer, kata-kata Pak bilang tadi. Padahal kita sudah sering jelasin, cuman mungkin masih rancu. Benar ya Pak ya. Maka tadi kita adain podcast hari ini buat teman-teman juga biar jalan, biar mengerti lah ya Pak ya. Pak, untuk Impra sendiri Pak, membedakan Impra sama produk-produk lain, karena seperti yang kita tahu Impra ini kan agak sedikit memang plus minus. Plusnya mungkin lebih ke daya tahannya ya Pak ya. Tapi yang membuat dia beda dengan tahapan-tahapan yang Impra punya apa sih Pak? Sebenarnya kalau untuk Impra melamin memang untuk positioning produk ini sebenarnya kita merefleksikan adalah untuk di interior. Dan memang itu tadi ya, setiap tahapannya pasti dia menggunakan produk yang berbeda-beda. Betul. Dan juga memang kalau kita bandingkan dengan cat yang contoh kayak politur ya, single komponen, memang satu tahapan menggunakan produk yang sama sampai dengan 2 atau 3 kali lapis. Cuman kalau Impra ini memang 4 produk ini wajib digunakan. Tapi memang ada beberapa teknik yang diaplikasikan di tukang itu yang memang dia tidak mengurangi, tapi dia mempersingkat waktu.
contoh adalah infrawood stain. Oke. Infrawood stain kalau di secara teknikal kami itu dia dipisah warna sendiri baru di stain, baru di sanding sealer. Oh gitu. Nah tapi sejauh ini saya keliling ya ke mebel di Sumatera juga, memang kebanyakan infrawood stain saat ini adalah dicampur dengan sanding sealer bahkan ke top coat karena untuk mempercepat proses pengaplikasian. Oke. Gitu. Sebenarnya di situ. Cuman kalau untuk tahapan produk yang digunakan tetap sama. Tetap sama. Kalau untuk inframelamin ya, tapi kalau untuk produk yang single komponen atau yang politur, ya berbagai macam politur sebenarnya di Propamaya banyak sih, masih gitu. Oke. Gitu. Pak, ada satu hal yang menarik nih dari pernyataan Bapak tadi ya. Kayak Bapak bilang tadi, Impra ini merupakan salah satu komponen cat yang bertahap. Nah, yang mau Sigit tanyain, apakah dari 4 tahap tadi berarti Pak ya, dari wood filler, wood stain, sanding sealer, sama lacquer. Itu kalau seandainya ada satu ataupun dua yang kita skip, bakal sama nggak hasilnya dengan kita pakai 4-4-nya? Oke. Kalau tergantung pengaplikasian atau mungkin biasanya request mas. Betul. Nah, memang kalau untuk tahapan ada yang tahapannya tidak menggunakan wood filler atau ada yang tidak menggunakan stain warna. Nah biasanya dia ingin tampil natural aja. Itu masih boleh masih. Tapi positioningnya biasanya kebanyakan di interior di dalam karena dia untuk mengekspos serat kayu. Oh gitu. Ya jadi tampilannya tetap natural, tidak berubah warna kayu sehingga dia memang tetap ada lapisan film atau mungkin bahasanya ya ada bekas catnya lah yang di atas kayu tersebut. Nah, sebenarnya sih masih boleh mas. Masih boleh. Tergantung kondisi, ya, situasi dan kondisi lapangan lah ya Pak ya. Tapi kalau memang si customer menginginkan saya pengen warna jati ya pasti mebel atau si aplikator akan membuat warna ke arah jati. Cuman kalau untuk di Propam sendiri memang untuk infrawood stain saat ini memang belum tersedia warna jati. Yang memang warna existing yang digunakan itu adalah infra coco brown, infrawood stain coco brown sama salak brown. Itu yang familiar. Nanti kita ada katalog nggak Pak? Ada ya? Ada di depan sini. Kayaknya ada. Oke, nah ini. Nanti buat teman-teman yang pengen lihat katalog Propam mungkin nih yang lagi nonton sambil nonton nih nanti ada katalog. Ya? Boleh dong, boleh Bapak. Ya. Nah itu katalog kita ya teman-teman. Ada varian-varian warna dari infrawood stain. Hingga memang di sini juga dijelaskan cara tahapan aplikasi mulai dari kayu di amplas, kemudian naik wood filler, kemudian naik warna wood stain, dan setelah wood stain warna masuk ke tahap sanding sealer, dan terakhir ada di top coat atau finish coat. Nah di sini memang sudah dijelaskan. Jadi kalau untuk di Impra sebenarnya nggak susah. Nggak susah. Udah dijelasin. Iya. Jadi langsung aja mungkin ke pengenal. Betul. Nanti mungkin bisa dibantu sama Mas Sigit. Kalau saya di sini ya saya bantu. Boleh dong. Langsung aja ya Pak ya, tanpa basa-basi langsung caw ke sarana bangunan. Bapak, yang mau kita tanyain lagi sebelum kita beralih ya, karena Impra ini menarik loh Pak. Dalam arti menarik, belum tentu ada produk yang single lebih daripada satu tahapan. Nah, yang mau kita tanyain daripada Impra ini sendiri, apa sih Pak campuran ataupun tambahan untuk aplikatornya sehingga membuat tampilannya mantap? Adakah campuran lagi atau memang cuman harus pakai satu ini aja? Gimana nih Pak? Iya, sebenarnya kalau untuk tahapan kurang lebih memang selain kalau biasanya dia di tahap akhir ya kebanyakan di top coat akhir clear sanding itu biasanya ada penambahan thinner. Ya, tapi kalau untuk di infrawood stain sendiri memang kita tidak sarankan untuk ditambah thinner, tapi kalaupun memang dia ingin warnanya lebih mudah bisa ditambahkan thinner. Oh gitu, berarti penambahan thinner itu buat apa ya, minimalisir warna ya Pak ya, betul ya, menurunkan warna. Ya, kemudian kalau untuk wood filler sendiri boleh nggak pakai thinner? Boleh, tapi boleh hanya untuk basahin aja. Gitu. Karena biasanya setelah aplikasi tarik pakai KP lah ya. Biasanya ada yang bagian kering di atasnya, benar, permukaannya. Ya itu boleh dibasahin pakai thinner ND aja boleh kok. Kita punya Yori hijau. Oh, Yori hijau. Ya. Ada. Kalau by basic ya Pak, kalau di kita ini pakai thinner apa Pak yang rekomend? Sebenarnya kalau di kita rekomendasi tinnernya yang penting jenisnya ND aja. ND, betul. Gitu ya, bebas yang penting bebas, ND. Betul, yang penting ND karena karakteristik ND ini memang dia lebih cepat kering. Oke, lebih cepat ya Pak. Betul. Jadi minimalisir juga pengerjaan. Betul. Pak, di depan Sigit nih ada hardener ya berarti ya Pak, ini bisa dibilang ya? Iya, betul. Nah, hardener ini buat di apa sih Pak? Nih buat teman-teman kalau yang mau nengok ya. Iya. Nah, apa nih membedain antara biru sama merah? Oke, siap. Jadi kalau di sini di inframelamin yang sistem 2 komponen teman-teman, jadi di tahap top coat dan sanding sealer itu ada 2 jenis hardener. Yang pertama botol biru, yang kedua adalah botol merah.
Oh, ini yang pertama. Iya. Oke. Sebenarnya kalau sanding sealer tetap menggunakan yang botol biru Mas Sigit. Rekomendasi kami adalah Impramelamin sanding sealer MSS 123 tetap menggunakan hardener yang warna biru. Oke. Kenapa? Karena memang hardener yang berlebar warna biru ini itu dia diformulasikan untuk proses pengeringan lebih cepat. Oh gitu. Karena namanya tahap sanding itu harus cepat dia keringnya karena harus ada proses pengamplasan di atasnya setelah pengamplasan itu, tapi bukan diampas habis ya. Benar. Ampas ambang lah ya Pak ya, benar ya. Jadi setelah itu diampas ambang dengan kertas ampas nomor 400. Oke. Boleh. Setelah itu baru masuk ke tahap top coat clear yang Warna merah. menggunakan hardener yang berwarna merah. Jadi di sini yang berwarna merah ini dia formulasikan karena di top coat clear itu dibuat supaya dia agak sedikit lambat kering. Tujuannya adalah supaya flow atau gloss levelnya itu sama rata ketika dia proses pengeringan. Benar, masuk akal. Pak. Kebanyakan di toko salah kasih Mas Sigit. Nah, itu Pak, satu lagi Pak, yang mau. Jadi kalau seandainya kebalik gimana tuh Pak? Oke, ini pertanyaannya saya tunggu nih. Iya. Saya tadi bilang kebanyakan toko Salah memang kasih ada ya. Salah kasih. Bener. Mungkin biasanya anak buah toko Iya. atau mungkin pas kebetulan mungkin Bukan ya, tim propan yang jaga gitu betul. ya Pak, paling ya Pak ya. Faktor-faktornya sih. Faktor-faktor tertentu. Sebenarnya bisa atau enggak? Bisa Mas Sigit. Oh bisa. Boleh. Tapi sebenarnya kita merekomendasikan tetap Kayak yang ada tadi ya. sesuai dengan pasangannya. Benar. Karena perbedaannya adalah di kecepatan kering. Oke. Karena memang kalau yang di sanding ya dia lebih harus cepat. prosesnya lebih cepat kering, makanya kita sarankan menggunakan yang biru. Tapi apabila mungkin pada saat kondisi tertentu harus menggunakan yang merah, masih boleh, cuman mungkin waktu keringnya agak Sedikit lebih lama. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau yang untuk clear digunakan hardener yang botol biru, boleh nggak? Boleh. Tapi itu tadi antisipasi dia bisa gloss levelnya pengaruh. Oh iya, Ya, benar. kadang kalau orang bilang kenapa ya kok saya beli clear gloss tampilannya semi gloss atau mungkin karadok. Nah, itu yang sering ditanyakan. Oh, itu Jadi, ya Pak berarti ya. pengaruhnya adalah di gloss levelnya, tampilannya. Karena biasanya ada bagian cat yang diaplikasikan yang sebelah sini tebel, yang sebelah sini tipis, sehingga proses pengeringannya lebih lama. Berbeda. Benar. Yang tipis ini mungkin lebih cepat ngering, jadi glossnya bisa bagus. Tapi yang lambat ini karena gloss penguapannya lama, jadi itu tadi pengaruhnya di situ. Sehingga gloss levelnya ada yang bilang kayak belang-belang, ada Benar. kayak kulit macan. Oke. Bahkan orang bilang kayak ya itu tadi kebanyakan saya beli gloss cuma situasional itu kondisi tertentu sih, Iya. Mas. Tapi kalau tetap kami dari Propan Raya merekomendasikan Menyarankan. tetap menyarankan Di tahap yang sama, tahap yang benar ya Pak ya. Betul, seperti Pak, itu. tadi Bapak sempat bilang dalam artian kita sudah punya hardener. Hardener ini gunanya untuk pengeringan daya cepat. Betul. Nah, tadi Bapak juga ada pernah bilang bahwasannya thinner itu untuk mempercepat pengeringan. Kalau dikombinasiin apa sih Pak? Mungkin beberapa persen campurannya atau Oke. kayak apa yang membedakan kenapa harus pakai thinner lagi sedangkan kita udah hardener. Nah, gitu paling ya. Siap. Oke. Jadi begini, untuk thinner sendiri sebenarnya Impramelamin ini kita merekomendasikan kalau untuk sanding sealer itu menggunakan thinner ND, Mas. Ya, karena karakteristik thinner ND itu adalah lebih cepat kering karena penguapannya lebih cepat sehingga memang kandungan alkohol yang terdapat di thinner ND itu lebih banyak. Oke. Itulah yang makanya kenapa direkomendasikan untuk sanding sealer menggunakan thinner yang ND. Tapi kalaupun di situ pertanyaannya sudah ada hardener, sebenarnya hardener itu untuk membantu proses pengerasan. Oh, membantu ya Pak. Oh, benar. Iya. Hard. Berarti ya Pak ya. Oh iya, benar. Hardener itu. Jadi Ah. sebenarnya bisa nggak sih kalau tanpa hardener? Bisa, cuman ya bisa lebih lama, Mas. Oh gitu. Iya. Cuman kan kita tidak menyarankannya seperti itu kan. Nanti tetap untuk cat dua komponen memang sudah ada pasangannya ya harus dicampur. Nah, di situ kan ada namanya mixing ratio. Nah, mixing ratio Ya. berapa persen gitu ya Pak ya? Campurannya. Jadi kalau Impramelamin ini kebanyakan kalau di tukang itu 1:1, Mas. Oh gitu. Benarkah? Tapi kalau di Propan sendiri kita sebenarnya sudah ada di katalog ini ada kok Mas Sigit. Di katalog ada. Iya, di katalog ini di bagian paling Berarti atas. lengkap dong, Memang Pak, nggak ya? kelihatan ya, teman-teman. Jadi memang di sini kita ada tulisin. Oh Memang iya. agak sedikit nyempil lah ya. Nggak begitu kelihatan. Di sini perbandingan campurannya adalah 916. Kenapa di komposisi 916? Di sini untuk Impramelamin sendiri itu adalah isinya 0,9. Oh, 0,9 itu 0,1-nya itu ada di hardener. I Jadi see. sehingga disetkan menjadi 1 liter set dan tambahan thinner sebenarnya adalah di 0,6 atau 600 mili. Oh gitu. Nah, itu makanya mungkin kalau di aplikator di tukang agak nambah dikit lah 400. Tapi sih oke lah, nggak ada masalah. Cuman kita memang standarnya kami adalah di 0,6 atau Benar. 600 cc. Yang pastinya kalau dari buat mixing ratio udah dicoba dari dahulu ya Betul. Pak ya, benar ya. Tapi kebanyakan juga
orang beranggapan semakin banyak thinner, cat yang didapat itu semakin luas atau semakin banyak. Semakin banyak. Iya, benar juga ya, Terus Pak ya. saya temuin di cat Tempo. Benar-benar. Ya. Itu Tapi kalau di mempengaruhi cat daya melamin- tutup nggak, Pak? Ya, kalau kita Kira-kira. ngomong cat melamin karena dia transparan color, Benar. sebenarnya kalau terkait daya tutup nggak ada masalah. Cuman memang lapisan film yang dihasilkan dia akan menjadi lebih tipis. Mas Oh Sigit. gitu. Iya, betul. Iya, karena penyebaran terlalu banyak sehingga lapisan film kering ya itu atau kita bilang lapisan film kering. Jadi memang dia harusnya 80% bisa turun jadi 60 bahkan sampai 50. Kalau gitu. pencampuran thinnernya lebih dari yang direkomendasikan. Oke. Sebenarnya itu sama sih sebenarnya di dalam cat Tembo atau cat solid color yang lainnya airnya 50% aja atau 70% bahkan 1:1 pun ada. Tapi apa hasilnya? Ya pasti dia lapisan film yang dihasilkan akan jadi semakin tipis dan itu pasti pengaruh di daya tutup. Kalau cat yang solid content ya. Benar. Jadi solid kontennya semakin tipis sehingga dia ketebalan film cat pada saat kering itu akan semakin tipis dan mempengaruhi daya tutup. Nah. Makanya orang bilang nggak tutup nih. Nah, itu makanya tadi Sigit tanya nih. Pengaruhnya adalah di pengenceran. Betul. Sama satu lagi nih Pak, sering customer datang ke kita ya, nanya Pak, untuk mixing rasio, misalnya tadi kayak Bapak bilang ini kan 0,9 sama 0,1 jadi 1 liter set. Iya. Nah, seandainya kalau udah kita tuang semuanya dan kita ternyata nggak habis, ada pengaruh nggak Pak di chat kita ini? Nanti kalau kita tutup awal masih tetap semula kah atau gimana nih? Gini, jadi kalau di inframelamin ya, kalau Ya. kita ngomong inframelamin karena ini cat 2 komponen, itu ada namanya pot life, Apa itu Pak? umur campuran. Oh gitu, pot Ya. light. Oke Pak ya. Umur campuran itu kurang lebih sekitar 4-6 jam kurang lebih. Kalau dilepas dilewat di dalam waktu durasi itu tidak dihabiskan, walaupun dia ditutup rapat masih Oke. rapat mungkin sampai kedap udara tetap catnya akan mengeras dengan sendirinya. Oh gitu teman-teman. Itu konsep cat 2 komponen. Konsep. Sehingga memang dia ada perbandingan campuran, makanya kenapa cat 2 komponen kalau dia memang tidak dipakai secara keseluruhan. tetap dipisah tempat aja. Jadi Oh, itu ketika ada rekomendasinya sisa- ya, Pak, ya? Betul. Oke, Ketika oke, ada oke. sisa atau mungkin belum terpakai semua, komponen A dan komponen B-nya tetap aman. Ya, benar. Ya. Jadi next time mau kita pakai pun masih aman, nggak Nah, bakal ngeras ya Pak ya. betul. Jadi Kebanyakan- buat teman-teman nih, oke, gimana Pak? Kebanyakan orang memang ya mungkin karena mungkin belum sampai ke situ. Betul, Ya. Jadi dipikir dia atau mungkin selama ini ya aman-aman saja kan namanya udah disimpan rapat kedap udara nggak bakal mengeras. Tapi kalau konsep cat 1 komponen oke. Tapi kalau cat 2 komponen tidak bisa karena dia ada namanya pot life atau umur campur. Oke, benar. Seperti itu. Oke Bapak, kayaknya mungkin buat teman-teman juga ya. Jadi kalau memang buat teman-teman yang pengen cat cat kayu ya Pak ya, entah itu di kusen, entah itu di pintu, pokoknya yang berbahan dasar kayu, boleh nanti kita rekomendasi pakai Impra dengan 4 tahapannya, nanti bakal mantep hasilnya. Next Pak, apa nih yang mau kita bahas? Satu lagi Mas Sigit. Boleh, Jangan apa? salah, gua titip untuk Impra tetap positioningnya adalah di interior. Oh interior, Iya. benar. Kita Jadi buat tetap- teman-teman kalau yang pengen cat interior dan aman, kita pakai Impra berarti ya. Tapi kalau untuk di eksterior tetap kita sih ada varian yang lainnya untuk di eksterior. Apa tuh Pak? Adakah produk-produknya di depan kita? Salah satu contohnya kita ada Ultran Lasur ya. Ultran Lasur. Ultran Lasur. Packaging warna ungu. Ungu ada ya? Nah, iya. Ini ya Pak ya. Ultran Lasur. Boleh, benar Pak. Ini ya kita punya Ultran Lasur dari PT Propan Raya ya. Ini cat untuk eksterior di area ekstrim. Cat eksterior di area ekstrim. Pinggir Oh, pantai, oke. ya kan yang memang terkena sinar matahari terus menerus, hujan panas kayak saya tadi. Benar. Basah, Yang basah dua lagi. musim ya Pak. Seperti itu. Ya sehingga memang ini kita sangat rekomendasikan untuk di pinggir pantai, area-area resort, ya kan. Beberapa proyek kami juga di Sumatera, terutama di Lampung, di Sumatera Barat, di Batam, di Medan, itu memang kita merekomendasikan kita punya produk Ultran Lasur, ya. Sehingga memang untuk di area ekstrim kita sarankan penggunaan Ultran Lasur. Ya mungkin nanti kita bisa jelaskan. Oke. Sebenarnya apa aja sih komposisi Boleh. Ultran Lasur ini? Boleh nanti kita jelasin sambil Pak, mungkin boleh dinikmatin undangan yang udah kita siapin ya Pak ya. Oh. Ini nih yang tadi Sigit bilang ke Bapak, Ya. rekomendasi dash
terbaik. Itu ya? Bisa dibilang ya Pak ya. Iya, iya. Recommended buat Bapak yang jauh-jauh dari Palembang mungkin haus. Boleh nih Pak, Terima dicicipin kasih. dulu nih Pak. Aduh, suguhannya luar biasa ini. Boleh, dicicipin dulu. Ini sendoknya. Iya. Sambil kita ya ngobrol-ngobrol lagi Iya, nanti iya. ya Pak ya. Siap. Oke. Boleh nih nanti buat teman-teman juga di-sharing nih Pak gimana nih rasanya. Ngomong-ngomong lewat tol tadi berapa jam ya Pak ya? Kalau tadi sekitar 1,5 karena saya nyantai. Oke, Iya, nggak buru-buru ya dan Pak jalan ya? kayaknya saya sendiri di tol. Sendiri ya Pak ya? Iya. Biasanya kan kalau di tol ya banyak kan teman-temannya. Ini saya bilang lah masih termasuk. Jadi ya nggak agak sedikit ngantuk sih, cuma tetap konsen gitu kan. Sendiri kah Pak hari ini Pak? Sama teman-teman. Sama tadi teman-teman. dari, Propan juga ada. Kebetulan tadi lagi di bawah. Lagi di bawah ya Pak ya? Boleh Pak, silakan kita cicipin Siap, dulu Pak. saya izin ya. Ya, boleh. Ya. Silakan Pak. Tuh seger banget nih. Segar banget ya Pak ya kelihatannya ya. Kejunya juga melimpah. keju-kejunya, iya. Benar, kejunya juga Ini melimpah. paruan nih. Gimana nih Pak? Sambil sedikit icip-icip ya. Kayaknya saya baru ketemu nih Mas Sigit. Benar nih. Heres nggak nih kira-kira? Biasanya nyobain ya. Ya. Berapa kan? Kayaknya agak beda nih. Agak beda ya? Dari yang saya beli biasanya ya. Benar. Apakah ada yang terbaru di Prabu Muli? Benar, itu dia Pak yang mau sedikit highlight. Jadi buat teman-teman Kita lanjut ya? Boleh Pak lanjut sambil minum ya. Jadi buat teman-teman di Prabu Muli ini ada yang namanya restoran terbaru. Gaya di tempatnya itu di depan patung kuda. Mungkin tadi kalau Bapak lewat dari arah dari arah Rumah Dinas Wali Kota, terus itu nanti ada patung kuda. Itu namanya warung sop Bang Rio khas Jakarta. Sop Bang Rio. Betul, ruko warna merah itu sudah menjual namanya sop sama yang lagi kita minum ini es teler. Benar Pak. Nah es teler ini dengan harganya murah dengan kualitas yang Bapak sajikan ya, yang kita sajikan dengan keju yang melimpah. Itulah Pak yang mau jadi rekomendasi buat kita. Gimana Pak rasanya Pak? Oke sih. Jadi Oke ya. memang saya tetap juga kayaknya ada yang beda dekat sorry di Prabu Muli. Jadi ternyata dari Bang Rio tadi. Sop Bang Rio betul sekali. Iya. Oke. Pak, yang lanjut tadi di area eksterior lagi boleh Pak kita lanjut lagi? Oh ya, jadi kelupaan nih gara-gara. Saking enaknya ya Pak ya. Makanya saya coba sambil jalan ya. Sambil jalan. Ya. Yuk, boleh. Cara pengaplikasian ya Pak, boleh berarti ya dari Ultran Lasur tadi Pak. Apa nih membedakan antara Ultran Lasur sama Impra Series? Berarti dari eksterior sama interior tadi yang membedain ya Pak ya. Oke, balik lagi. Tadi kelupaan bahas Lasur. Iya, benar. Ya, jadi balik lagi ya teman-teman, kita mungkin sedikit menjelaskan tentang apa perbedaan sebenarnya sih antara inframelamin dan Ultran Lasur. Sebenarnya untuk saat ini Mas Igit, ya saya keliling Sumatera, memang kebanyakan infra ya pasti sudah banyak dikenal. Ya, ataupun memang positioningnya masih banyak digunakan untuk di area eksterior. Oke. Memang kami punya Ultran Lasur, memang kita harus mengedukasi Detail. sehingga memang produk ini sebenarnya bukan produk baru Mas Igit. Produk ini sudah lama. Produk ini sudah lama ya, sehingga memang saya punya customer dari 2005 beli Ultran Lasur. 2015 balik lagi Balik lagi nyari dari Lasur. 2005. Iya, saya belum di Propan itu pada saat itu. Pada saat itu ya Mas, Pak. saya beli Ultran Lasur itu pada saat saya di Lampung gitu. Memang betul, saya bukan cerita bohong, memang betul. Saya lihat memang ke lokasi, diajak ke rumahnya, ini hasil yang dipakai masih Masih ciamik bagus lah. ya, masih bagus ya Pak ya. Luar biasa saya bilang kekuatannya Lasur. Jadi memang itu beberapa proyek kami juga memang sudah banyak menggunakan Lasur untuk saat ini. Memang Lasur digunakan untuk di area ekstrim, ya, terutama di pinggir pantai yang memang wapai laut banyak dan juga terkena sinar matahari terus menerus, sehingga memang secara proteksi ini jauh lebih kuat. Dan memang beda perbedaan ada antara Ultran Lasur dengan politur lainnya. Ultran Lasur ini adalah deep penetration.
Deep penetration. Ya, sehingga kalau kita lihat hasil aplikasi dari ultralasur, mungkin kalau Mas Sigit ada contoh Ada katalognya. Nanti. Jadi memang ultralasur Itu ini sebelah sana Pak katalognya. tidak meninggalkan jejak kuas. Oh gitu. Itu salah satu keunggulan ultralasur. Karena semua aplikasi ultralasur kita sarankan menggunakan kuas. Ah, I see. Iya, jadi karena orang itu kan kalau kita pakai spray gun kan apa ya, debunya kemana-mana. Iya, Debu benar, semprotnya muncratnya itu kemana-mana. Benar ya, Contoh Pak, ya? kalau ultramelanin memang diwajibkan menggunakan Spray gun. karena hasilnya jadi brush mark atau bekas kuas. Oh gitu. Betul. Oke, Jadi oke, sehingga oke. memang kalau ultralasur sendiri karena dia sifatnya adalah deep penetration sehingga harus diaplikasikan dan si ultralasur ini nanti akan masuk ke dalam pori-pori kayu. Dan kebanyakan Mas Sigit informasi aja Iya, boleh. ultralasur masih banyak menggunakan sanding sealer yang saya temukan. Sanding sealer Sanding dari sealer. Impra ya Pak ya berarti ya. Iya. Sebenarnya apa sih? Apa sih Pak? Kenapa? Boleh nggak kalau pakai Impra? Jadi yang digabung posisinya ya Pak ya. Jadi dia penggunaan sanding dulu baru diwarna Pakai menggunakan ultralasur. Nah, Ya. sebenarnya gini, sanding sealer itu mengandung filler, teman-teman, ya sehingga memang mengisi itu ya, Pak, di ya? situ dia menutup atau mengisi pori-pori. Betul. Dan si ultralasur ini sendiri sebetulnya disarankan tanpa ada filler. Oh. Atau kita penggunaan wood filler itu juga sebenarnya tidak direkomendasikan untuk di eksterior terutama. Tapi kalau untuk di interior silahkan karena infrawood filler itu tidak tahan dengan sinar matahari atau sinar UV. Pokoknya namanya Nah. Impra tadi buat interior ya Pak ya. Betul. Tapi kalau posisi di eksterior memang ultralasur itu tidak disarankan menggunakan wood filler, tapi kalau untuk interior silakan. Dan memang itu tadi karena kayu mempunyai sifat yang namanya muai susut. Mulai susu. Betul. Kayu itu kan banyak kandungan airnya, Mas Sigit. Nah di situ kalau jadi eksterior itu terjadi namanya penguapan Oke. dari dalam kayu untuk keluar. Nah di lasur ini punya sifat namanya permeable dan water repellent. Ya, Anti air ya berarti ya Pak ya. Betul. Jadi ada sifat menolak airnya. Menolak air. Si ultralasur ini. Nah sehingga kayu akan terjaga kelembapannya. Jadi kualitas kekeringan kayu itu akan tetap selalu terjaga walaupun Oke, di luar atau di eksteriornya banyak uap air laut atau sering benar. terkena uap embun, air embun. Nah, tetap dimensi kayu atau stabilitas kekeringan kayu itu akan tetap terjaga apabila menggunakan ultralasur. Oke. Karena dia sifat tolak menaik. Dan permeable tadi Ya. permeable tadi adalah dia itu tadi ketika uap air dari dalam kayu itu tetap bisa keluar walaupun sudah dilapisi yang namanya ultralasur Ya benar sekali. sehingga dia tetap istilah kami itu bernafas. Dia bisa nafas keluar tapi air dari luar tidak bisa masuk membasahi pori-pori kayu sehingga tetap terjaga apabila penggunaan aplikasi dengan menggunakan Keren ya Pak ya. Wah luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Ya, itu jadi salah satu keunggulan ultralasur ya selain dia water repellent dan permeable dan dia juga tidak brush mark atau tidak meninggalkan jejak kuas. Itulah kenapa dia single komponen ya Pak. Betul. Ya? Karena Bapak bilang tadi dia sudah ada sifat wood filler, benar ya Pak ya. Sama dia sudah ada water repellent, jadi dia satu komponen. Betul. Sehingga memang kita kalau ultralasur memang aplikasinya kebanyakan kalau untuk di eksterior kita tidak sarankan menggunakan wood filler. Itu yang pertama. Dan kedua, kalaupun penggunaan kuas, kebanyakan kuasnya itu dibungkus pakai kain. Nah, jadi memang kalau untuk kuas kebanyakan tukang itu dia pengaplikasiannya menggunakan dibalut dengan kain kalau kata tukangnya mungkin mohon maaf yang tukang-tukang dulu lah ya. Tapi kita kalau menggunakan ultralasur itu tidak perlu karena tujuannya apa penggunaan kain kuas yang dibalut dengan kain karena mereka menginginkan hasil yang halus, Ya. tidak bekas kuas. Tapi sebenarnya kalau di ultralasur sendiri itu nggak perlu mas, cukup pakai kuas aja, kuas biasa aja. Yang penting kuasnya layak lah ya. Ya. Maksudnya jangan Benar, kuasnya benar. Udah kritis lah Ya. maksudnya kan. Nah tapi tetap kita sarankan menggunakan kuas normal saja karena si lasur tidak tidak meninggalkan jejak kuas sehingga dia punya flow yang sangat baik. Itu keunggulan ultralasur dibandingkan dengan politur lainnya. Tapi kalau politur lainnya ya mungkin mohon maaf masih ada sedikit samar-samar bekas kuas. Tapi kalau boleh dilihat nanti kita punya ultralasur yang katalognya. Katalognya Pak. Ya, Izin maaf ya Pak ya. saya ambil ya. Oke boleh Pak. Nah itu. Nah ini teman-teman.
Jadi di sini kita punya CalCut atau katalog dari Ultranatur sendiri, yang mana memang di sini sudah ada dijelaskan tahapannya ya untuk pengaplikasian Ultranatur, terutama di eksterior memang tidak disarankan menggunakan wood filler atau infra wood filler atau depul lah sekalipun bahasanya lah yang lebih gampang. Ya. Nah di sini memang kalau untuk eksterior kita langsung aplikasi di atas kayu yang sudah diamplas, kemudian diaplikasikan 1 kali lapis, 2 kali lapis, 3 kali lapis, ya sampai mendekati warna yang diinginkan di sini. Ya. Oke. Ya. Nah di sini teman-teman bisa pilih warnanya ya. Macam-macam ya, mulai Banyak ya, dari Pak, ya. yang transparent color, kita ada 3 seri, kemudian offset color, dan juga yang paling bawah adalah new laser. New laser. New laser ya. New laser ini Apa adalah bedanya, Pak? ketika dia memilih pemilihan warna yang gelap, tetap serat kayunya tetap terlihat. Oh gitu. Ya, transparansinya sangat baik kalau untuk yang di new laser. Tapi kalau yang di offset color dia agak semi solid. Nah, tapi kalau yang Bedain transparan ya, Pak, tetap ya? dia serat kayunya tetap terlihat, tetap nampak lah. Oke. Gitu. Itu yang membedakan ya, Ya, Pak ya. di sini sudah ada tahapannya juga. Ya mungkin di kemasannya juga sudah kita jelaskan di bagian belakang. Benar. Di sini pengamplasan langsung ya dengan kertas amplas nomor 180 pertama, langsung setelah itu dibersihkan dan langsung diaplikasikan Ultranatur di bagian belakang ini ada ya. Sudah ada. Nah, di sini kalau penjelasannya, Pak ya. teman-teman beli Ultranatur ada di sini. Udah, pokoknya semua produk Propan kayaknya hampir seluruh ada tahapan aplikasinya. Oke. Jadi lebih gampang dipahami seperti itu. Buat teman-teman yang pengen mau cari apa namanya ya Pak ya, cat Ultranatur, kayu ya. buat di eksterior, benar ya Pak ya. Jadi tadi kalau yang tadi kita bahas buat interior, tadi ada Impra. Ada Impra, Yang untuk betul. eksterior kita ada Lasur. Ultranatur. Jadi di depo apalagi nih Pak yang nggak punya. Pasti semuanya punya ya Pak ya. Jadi ikutan semua lengkap lah Ikutan ya. semua lengkap di sini. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi? Buruan ke Sarana Bangunan, beli es Bang Rio juga ya Pak. Oh ya. iya pasti. Ini Double win-win. Boleh Pak dinikmatin Lanjut lagi ya? Pak. Boleh dinikmatin Iya, iya, lagi. iya. Pak, sedikit ada mau tanya nih Pak. Tadi Siap. kan kita ada jelasin produk interior sama produk eksterior Eksterior. untuk di kayu. Ada nggak sih Pak produk daripada Propan itu sendiri yang bisa di double double tempat? Dalam arti dia bisa di interior sama bisa di eksterior. Ada nggak sih Pak produk dari Propan itu sendiri? Jadi dia satu packaging tapi sudah bisa di interior eksterior. interior eksterior. Ini solid color atau yang transparan Mas Git? Yang kita ada Pak. Kalau seandainya sedikit mau pakai yang ini bisa nggak kira-kira? Oh, yang ini. Benar. Ya, ini. Kita Yang solid ya Propan berarti ya. Woodstain ya. Propan Woodstain. Propan Woodstain. Turunin aja boleh kali ya Pak. Ya, ini ya. Oke. Oke. Nah, ini kita punya produk Propan Woodstain. Woodstain. Tadi ada Impra Woodstain. Woodstain, Ya, ini jadi Propan Woodstain. Propan Woodstain. Sehingga memang kalau untuk Propan Woodstain ini, ini produk politur water base yang ramah lingkungan. Water base. Water base. Oh. Campurannya air bersih. Yoi. Ya, jadi kalau untuk pencampurannya ya mungkin nggak perlu Thinner. tambah thinner lagi lah ya. Benar, Jadi nggak perlu lebih banget hemat thinner. bisa gunakan air bersih. Yang penting air bersih, Mas. Air bersih Ya, ya. mau air keran atau air kemasan bebas, yang penting air bersih yang air bisa dikonsumsi. Ah. Ya. Memang kita punya produk dari Propan water base, Water base. Propan Woodstain ya, yang water base. Dan ini memang sebenarnya sama penggunaannya bisa di interior dan juga di eksterior. Nah, itu yang masih kita tanyain. Kadang-kadang kan customer pengennya satu kemasan tapi sudah bisa semua, Pak. Oh, Benar iya, dong. betul, Pastinya betul. saya mau ada nggak sih yang satu aja jadi bisa tetap di luar, tahan cuaca tapi bisa di dalam. Iya. Ada nggak? Berarti ini ya Ini produknya ya, Pak jawabannya ya. adalah Propan Woodstain. Oke. Water base ramah lingkungan. Water base lagi teman-teman. Ya, jadi nggak bau. Nah, Apalagi kalau untuk dipakai di interior ya, ya. atau di dalam ruangan. Benar. Karena kan di dalam ruangan itu sirkulasi Rancu ya, Pak, ya. kurang. Ya. Benar Kasihan sekali. yang udah tua-tua yang Iya. mungkin orang tua kan, jadi Benar. kebauan, mabok cat dan lain-lain. Iya. Berarti ini rekomendasinya ya, Pak ya. Iya betul, kita punya Propan Woodstain yang sudah ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Produk baru kah Pak ini Pak? Sebenarnya sih sudah lama. Sudah sedikit, lama. Ya memang kita orang lebih banyak kenal dengan Impra Woodstain. Makanya, Iya. ya benar sekali. Orang nyari Propan Woodstain atau masih penyebutannya seperti itu, tapi tujuannya adalah yang merah. Yang Nah, merah. sebenarnya kita kalau untuk Propan Woodstain sebenarnya produknya ada tersendiri, yaitu Propan Woodstain. Woodstain.
Jadi udah 3 nih Pak yang kita jelasin, interior, eksterior, sama interior Interior, eksterior ya Pak ya. eksterior, iya, betul. Pak, kalau sedikit boleh tanya, bedanya apa namanya? Sorry, bukan bedanya. Pencampurannya Pak untuk air dari propan-wood-stain itu sendiri. Adakah Propan-wood-stain? takarannya? Kalau untuk propan-wood-stain sebenarnya pencampuran normalnya itu di 20 sampai 30%, Mas 20 Sigit. sampai 30%. Ya, karena propan-wood-stain ini adalah termasuk produk yang fast dry. Fast dry. Cepat kering. Keringannya jangan diragukan lagi, walaupun water base tapi cepat kering ini Mas Sigit. Oh gitu. Karena orang kalau dengan water base agak sedikit kurang yakin lah ya. Nah, benar Jadi sekali memang Pak. untuk propan-wood-stain ini sendiri memang sudah diformulasikan dia cepat kering walaupun dia water base. Jadi memang pengaplikasiannya memang kalau untuk tergantung kondisi dan situasional masih gitu. Karena propan-wood-stain ini juga bisa untuk menyamakan warna kayu. Oh gitu. Jadi biasanya kalau ada warna kayu yang belang antara warna kayu muda dan kayu tua, itu memang biasanya orang tetap orientasinya adalah pingin ke warna yang sama. Ya. Ya, ketika diaplikasikan cat, sehingga memang kami ada teknik namanya kalau di propan-wood-stain itu adalah pencampuran bisa dengan 1:1 atau 100%. Kayak gitu. Penambahan airnya ya untuk Ya. pengencerannya, karena supaya warnanya terlihat lebih mudah, dan itu tujuannya adalah untuk menyamakan warna kayu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk yang normalnya mungkin untuk tahap berikut 2, tahap 3-nya untuk membentuk warnanya, terus pencampurannya standar di 20 sampai 30%. 20 sampai 30%. Menggunakan air bersih. Air bersih, Ya, jangan air bersih. kotor ya Pak ya. Pak, Seperti itu. kalau seandainya ini nih mau sedikit pakai buat di area eksterior langsung kena sinar matahari, boleh nggak Pak kira-kira? Boleh banget. Boleh Karena ya? begini ya, Mas Sigit ya. Jadi kebanyakan permintaan customer itu masih menggunakan metode transparan color. Ya. Itu positioningnya untuk di luar atau di eksterior. Sebenarnya itu kami banyak kejadian Mas Sigit. Ya. Karena apa? Dia tidak punya proteksi terhadap sinar UV atau sinar matahari. Betul. Ya, sehingga memang kita sarankan untuk secara proteksi atau ketahanan warna terhadap sinar matahari itu tetap menggunakan warna. Oke. Ya, karena formulasi ketahanan sinar UV itu ada di warna, bukan di clear. Oke. Karena kebanyakan orang pakai clear di eksterior, akhirnya 3 bulan rusak clearnya. Rusak. Iya, karena dia terkena sinar matahari terus menerus dan kayu bereaksi menjadi muai susut, terjadi muai susut terus, sehingga fleksibilitas kayu itu berkurang, sehingga si clear ini tidak bisa mengikuti kembang susut kayu sehingga dia akhirnya pecah. Oh gitu. Itu saya pernah terjadi itu di salah satu cabang. Ya, dia menggunakannya ultra laser nih, yang bagus banget. Pakai paling clearnya bagus ya? aja tapi sayangnya. Oh. Sehingga memang kami sarankan untuk clear, memang positioningnya kalau memang dia hanya menginginkan clear saja, itu positioningnya adalah untuk di interior. Oke. Tapi kalau untuk di eksterior tetap penggunaan warna terlebih dahulu, baru di clear. Karena proteksi terhadap sinar UV, apalagi kalau masih kita nanya tadi untuk di luar, Ya. itu tetap adalah ketahanannya di warna. Yang menjamin ketahanan itu ada di warna, bukan di clear. Seperti itu. Benar, makanya dia sering dalam tanda kutip bias gitu ya Pak ya. Betul, iya. Jadi Pak, seandainya dari Bapak sendiri rekomendasi kalau PWS ini bisa eksterior bisa ya berarti Bisa, ya Pak bisa. ya? Eksterior, ya. Ini propan wood stain. Nah, kita punya color cut juga. Oh, warnanya agak sedikit lebih terbatas ya Pak ya? Agak jadi sedikit memang lebih. kalau untuk propan wood stain ya, ada beberapa layer warna juga termasuk clear ya. Di bawah di sini memang kalau di sini keterangannya ada keterangan for interior. Jadi untuk clear sendiri memang sudah jelas ya, untuk cat kayu clear itu memang disarankan untuk di interior saja. Tapi kalau untuk di eksterior tetap penggunaan warna terlebih dahulu. Oke. Ini dilapis clear. Oh gitu. Jadi 2 kali aplikasi ya Pak ya, benar ya? Baru warna setelah jadi baru dia naik ke proses clear. Oke. Gitu. Next Pak, di depan kita ada apa lagi nih Pak yang kira-kira? Di depan ini kayaknya ada apa nih Pak? Ini Apa ada Ini dulu boleh Pak? Ultran Pernis. Oh iya, ini ada Ultran Pernis. Ultran Pernis ya? Ultran Pernis. Ya, kita punya Ultran Pernis. Ini adalah pernis warna untuk kayu ya. Untuk kayu di interior. Interior. Ya, sehingga memang
Sip. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Sehingga memang pernis ini digunakan untuk di interior, biasanya untuk kerajinan mebel yang ekonomis. Ekonomis. Ya, yang Berarti target ekonomis. marketingnya untuk area mebel yang ekonomis gitu ya Pak ya. Sebenarnya nggak hanya untuk di mebel aja sih, sebenarnya kalau untuk pintu kusen masih oke, masih bisa digunakan. Tapi biasanya kalau untuk pintu kusen itu untuk di kayu-kayu yang mungkin bukan kayu-kayu yang keras atau yang kayu solid, biasanya digunakan untuk di kayu-kayu mungkin pintu kusen yang bisa dikatakan kayak kayu cempaka yang warnanya putih, mungkin yang memang kayunya itu bisa dikatakan dia kayu-kayu yang bukan kayu solid, biasanya seperti itu. Dan I see. biasanya untuk kerajinan rotan, kemudian untuk kerajinan anyaman-anyaman bambu itu biasanya kita gunakan putaran pernis. Oke. Ya, seperti itu. Dan ini memang politur yang sangat ekonomis lah. Ekonomis. Betul. Bisa untuk meja, lemari, kursi bisa. Sudah bisa semua ya Pak ya. Betul. Dan juga pernis ini memang tampilannya sangat berdaging. Oh, sangat berdaging. Sangat berdaging dia, lapisan filmnya. Lapisan juga- filmnya lebih tebal berarti ya Pak ya. Betul, ya. Jadi tampilan glossy-nya benar-benar mewah lah, benar-benar wah lah, seperti itu I ya. see. Jadi ini kita punya namanya Ultran Furnish. Ultran Iya, Furnish. betul. Nah, sebenarnya furnish ini juga tidak perlu ditambahkan thinner lagi. Oh, thinner. Jadi basicnya dia water, enggak juga? Bukan, dia solvent. Oh, solvent. Solvent atau berbahan dasar thinner sehingga dia langsung pakai saja. Langsung pakai saja ya Betul, Pak ya. atau ready for use. Oh, ready for Seperti, iya, use. betul, iya. Tapi kalau seandainya mau ditambahin lagi masih bisa kah Pak kira-kira mau tambah thinner seandainya nih kayak Bapak bilang tadi kan kadang-kadang orang suka bilang kalau tambah thinner lagi lebih banyak cakupannya. Iya. Bener ya? Sebenarnya kalau untuk penambahan thinner boleh, Mas Sigit, Boleh. mungkin di sekitar 10 sampai 20%. Sedikit aja jangan beda kalau bahasa kita tuh Pak Iya. ya. Jangan beda. ya. Jangan beda, benar. Iya, iya, iya. Karena dia kalau semakin banyak thinner pasti akan menurunkan viskositas. Satu warna, benar ya, Pak ya? Viskositasnya akan semakin turun dan juga memang daya tutupnya akan mempengaruhi. Benar. Gitu, kalau dia terlalu banyak thinner. Daya tutupnya agak lebih sukar tutup ya Pak. Sukar dan yang buat tutup betul, ya. Betul. Keunggulan sendiri Pak untuk furnish sendiri apa Pak? Yang membedakan antara Ultran Furnish V09 ini sama yang tiga yang kita sebutin dari awal. Sebenarnya sih tadi kayaknya udah ada yang disebutin ya. Jadi Iya ya. salah satunya dia ekonomis. Oke. Kemudian juga memang penggunaannya untuk di furniture yang ya bisa dikatakan yang kayak Mebel-mebel ya Pak terus ya, usaha-usaha mebel. Usaha mebel yang borongan, terus kayak untuk bikin lemari, Iya. bupet apa ya bahasanya ya, istilahnya seperti itu. Terus anyaman rotan, dan biasanya untuk di kerajinan sangkar burung juga ini banyak dipakai. Oh gitu, I Mereka see, pernah I see, ketemu, I see. oh dipakai karena tapi mereka pakai clearnya aja kan, nggak ada warna. Ya ada beberapa yang menggunakan warna, tapi kalau untuk di kerajinan anyaman seperti itu biasanya menggunakan warna solid, Mas Sigit. Oke. Tapi kalau untuk di furnishing sendiri dia ambil clearnya saja, karena clearnya sangat-sangat gloss dan berdaging. Itu yang keunggulannya Iya, ya Pak ya. betul. Dan juga lebih ekonomis, sebenarnya seperti itu. Berarti kalau disandingkan dengan seandainya nih sih bilang Impra yang clear ya Pak ya, Impra yang laker, samakah berarti Pak? Berarti posisinya dagingnya lebih tebal yang V09 berarti Ultran Furnish ya? Betul, Oh, gitu. betul. I Cuman see, kan I ini see. kalau untuk Impra Melamin dia tahapannya lumayan banyak ya, Mas Sigit. Benar. Ya, jadi kalau untuk yang lebih ekonomis dan Lebih ekonomis, lebih simple bisa pakai yang ini. Kita punya Ultran Furnish. Jadi udah 4 dong. V09. Benar, Iya. udah 4 ya Pak ya. Jadi produk-produk furnish dari Propan yang udah kita punya di sini sebenarnya mungkin ada lagi di luar ini ya Pak ya. Sebenarnya ada Tapi lagi. so far yang ada di kita, nah yang kita jelasin juga hari ini ada 4, bener itu Pak Betul, ya. betul. Jadi buat teman-teman yang pengen cat kayu, pengen cat kusen, buat cat pintu ya Pak ya, buruan kunjungi Sarana Bangunan. Nanti ketemu sama Sigit, nanti kita beli produk-produk yang ada di sini ya Pak ya. Iya, siap. Oke. Pak, apalagi nih? Kayaknya yang kemasan ini eye catching banget nih Pak, yang tengah-tengah Yang yang warna tengah-tengah ini ya. yang warna gold ya Pak ya. Iya, Apa iya, tuh iya. Pak? Produk apakah itu Pak? Oh, ini kayaknya sepertinya saya lihat kalau dari sini Super Gold. Super Gold. Ntar dulu deh. Kan benar. Benar, Kita Super punya Gold ya. Super Gold. Oke. Ya, ini produk berikutnya adalah Propan Super Gold. Propan Super Gold. Super emas. Super emas, Kayak benar. mic kita pakai nih warnanya Warna emas ya. nih. Jangan-jangan Ya. dicat pakai Super Gold. Pak? Nah, bisa jadi betul. Oke. Masuk ke Super Gold. Jadi ini adalah varian produk dari Propan Raya ya, Ya. untuk warna emas, kilau warna emas gitu. Kita punya produk namanya Propan Super Gold. Ya memang di Super Gold kita ada dua jenis, ada warna gold yang stanis dan juga warna gold yang kemasan. Oke. Ini ininya ya Pak ya. Nah, ini kita punya Panel. panelnya.
Jadi kalau untuk Super Gold ya, di sini memang terlihat sedikit perbedaan warnanya, agak sedikit lebih tua warna emasnya. Yang di atas ya Pak ya? Yang Spanish Gold, Spanish. atas, kemudian yang bawah yang memang warna emas yang standar ya. Dan ini juga memang banyak dipakai untuk di kubah-kubah masjid. Oh benar. Terus di pura-pura Bali, di Ornamen goldnya itu Pak nah, ya. itu jadi ke situ kita lebih banyak target marketnya. Dan di Sumatera ini juga terakhir kita dapat project itu di Lampung, di kalau ke Bakauheni ya, pas mau ke Merak, mau ke kapal, Benar. itu ada namanya Menara Siger. Nah, Oke. itu ikonik Lampung ya. Di situ penggunaan Super Gold waktu pada saat itu, Oh, untuk I see. pada saat refurnish ulang. Jadi garapnya kayak Super Gold ya Pak Betul, ya? pakai Super Gold yang versi yang ini, Yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Betul. Itu saya lihat kalau saya pas mau ke Bakau atau ya mau ke Merak itu kan, pasti kan lewatnya udah tuh kelihatan banget tuh kinclongnya Super Gold. Wah, luar biasa. Keren banget Jadi ya, Pak, ya. kebanggaan kita lah itu kan. Jadi dia udah gloss ya tampilannya Pak ya? Betul. Benar, karena Dan- udah kinclong. Iya, betul. Jadi memang dia di sini juga water base masih. Oh, water base juga? Water base. Kita punya water Ramah base. lingkungan juga dong, Ramah Pak. lingkungan sekali. Jadi nggak perlu susah-susah lagi kita Campur-campur Bener. lagi, benar ya, Pak, iya ya? kan? Jadi memang pengaplikasinya juga mudah. Ya kan, bisa pakai kuas atau pakai roll, atau memang kalau mau di spray juga boleh. Oh, spray boleh. Dan pengaplikasian substratnya bisa di tembok, Oh, bisa juga. bisa di besi. Selain yang kayak Bapak bilang tadi di pura ataupun kubah masjid bisa Iya, ditembok juga berarti ya betul. Pak ya? Karena kan kubah masjid sekarang kan banyak pakai komposisi dari galvanis ya. Nah, itu bisa pakai juga. Itu. Jadi sehingga memang untuk Super Gold ini, jadi sebenarnya ya tinggal selera lah, pilihan. Tinggal selera. Mau ke arah yang lebih sedikit lebih agak aksen ke kuning-kuningan emas, Kekuningan emas yang atau bawah mau gitu yang ya Pak agak ya? sedikit lebih tua. Lebih ya. tua, Iya. benar. Itu. Bapak kayak Bapak bilang tadi ini kan water base ya berarti ya. Sama pertanyaannya kayak yang sedikit tanyain di propan ursen tadi, pencampurannya berapa persen Pak kalau untuk airnya sendiri? Kalau untuk Super Gold Atau ready to use bisa nggak kira-kira langsung? sebenarnya bisa masih gitu, cuman mungkin pemakainya agak sedikit lebih boros. Lebih boros karena lebih tebal ya berarti ya Pak ya. Kalau lebih Benar. boros dia kan pasti beli lagi. Benar. Iya. Oke. Oke, mungkin kalau dari Propan rekomendasi untuk pencampuran penambahan air bersihnya itu sekitar 10%. 10%. Oh, lebih sedikit daripada propan ursen. Iya, Benar ya. betul. Tapi kalaupun mau ditambah 15 sampai 20 ya masih dalam aman. kategori masih aman lah Masih ya. aman. Tapi kalau di atas itu biasanya pengaruhnya nanti di daya tutup atau di solid kontennya. Seperti itu. Dan kalau memang dia mau tampilannya lebih mengkilap, Betul. di finish coat biasanya kan orang sukanya mengkilap-mengkilap. Benar Pak, benar. Kalau Nice nggak tuh di Pak. gloss nggak joss. Bener, itu nice info tuh Jadi, Pak. jadi kita sarankan kita punya namanya di seri Stone Care ya. Oh, Stone Propan Care. cat batu alam. Ada tuh harusnya ya Pak ya. Nah, Oke. jadi itu yang seri water base kita punya. Itu bisa digunakan untuk top coat finish clear di atas Super Gold. Oh gitu. I see. Betul. Jadi nanti kalau di sarana ada ya mungkin bisa nanti kalau memang ada yang tanya clearnya pakai apa, saya pengen mau dimengkilatin lagi, bisa pakai Propan Stone Care yang ASC 60. Oke, Water I base. see. Yang water base ya Sama, Pak ya. Mas. Jadi sama-sama water base. Pak, nah itu nice informasi dari Pak tadi kan. Jadi sih langsung nangkep tuh apa yang Bapak jelasin tadi kan. Nah, kalau seandainya nanti seandainya kita nggak ada nih, dan juga dia pengen lebih tampilannya lebih kilap lagi, dan dia ketemunya clear yang solvent. Clear solvent. Jadi kalau ini water ketemu solvent, ada nggak pengaruhnya nantinya? Oh, iya. Atau aman-aman aja atau gimana nih kira-kira? Oke, thank you Mas Sigit. Jadi pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang kebanyakan masyarakat juga kebanyakan untuk clear ini masih mendominasi yang solvent base. Nah, benar sekali Pak. Iya. Itu yang sering Sigit temuin di sini Pak posisinya. Ya, jadi sebenarnya pengaplikasian cat water base Ya. ditimpa top coat dengan menggunakan clear yang solvent base. Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Tapi dengan catatan si cat water base-nya ini harus benar-benar kering sempurna. Ya mungkin overnight lah ya, bisa satu kali hari, 24 jam 2 berarti ya Pak hari ya? boleh ya. Oke. Karena dia semakin keras, otomatis dia semakin aman kalaupun memang mau ditimpa dengan clear yang jenis solvent base. Oke. Tapi dengan catatan clear solvent base ini tidak bisa diaplikasikan ulang atau basah. Oh. Kalau orang ngecat inframelamin pasti tampilannya basah. Ah. Jadi cat basah sampai setebal mungkin. Tapi Benar. kalau untuk untuk Propan Super Gold yang mau di top coat dengan solvent base,
Contoh mungkin nanti pakai stone care yang versi solvent base. Ya. Kita ada tuh. Oke. Ya kan? Itu Benar. boleh tapi sekali lewat aja. Oh gitu. Ngeluarin tampilan Lampir gloss. Benar. Jadi memang diperbolehkan boleh, tapi dengan catatan syaratnya si cat super goldnya ini atau apapun cat water base di bawahnya, mungkin mau dari PWS, Benar. atau dari super gold, Benar. mau di top coat finish pakai jenis yang tipe solvent base, itu sangat diperbolehkan dengan catatan dia harus kering sempurna. Kering sempurna ya Pak ya. Seperti itu. Disarankan overnight kayak yang Bapak bilang Ya, tadi. minimal Seminim-minimnya ya Pak ya. Minimal overnight Pak. Jadi seperti itu. Dan selang waktu pengecatan itu tergantung suhu Mas. Oh, tergantung Standarnya suhu. minimal 2 jam. Karena kan kalau ngaplikasi nggak mungkin sekali dong. Benar. Pastinya lebih dari 1 kali ya Pak ya. Masih berbayang dia. Ah, Kalau ah. 1 kali lapis minimal 2 kali. Bisa 3 kali lapis itu jauh lebih baik. Oke. Ya seperti itu. Pak, kalau seandainya dia mau diaplikasiin clear dengan yang kita ada di depan kita, aman nggak kira-kira? Bisa nggak? Contoh clear impra ya. Boleh, clear impala boleh nih seandainya. Selagi dia positioningnya di interior nggak masalah. Berarti kalau posisi yang di eksterior kita pakai lasur atau enggak yang ini ya, sama-sama water base dong berarti. Ya, PWS ya, Propan wood stain. Propan wood stain clearnya juga boleh. Ah, I see. Silakan. Berarti Nah, aman atau ya tadi Pak kita ya. rekomendasikan yang aman sih sebenarnya menggunakan propan Stone care tadi. yang Oke, water base. I see. Nanti ASC kita 60. include ya buat teman-teman, nanti kita Iya. include di bawah stone care sama harganya boleh dengan spill nanti. Datang dong nih. Iya. Apa sih Pak keunggulan dari Super Gold, Propan Super Gold ini daripada kompetitor lainnya? Iya, oke. Kalau untuk keunggulan dari Super Gold sendiri memang kita punya warna emas yang sangat bright ya. Sangat terang. Terang sekali. Sangat cerah ya, Pak ya. Cerah sekali. Dan memang kalau ngomong tingkat kecerahan warna gloss, warna emasnya kita itu memang di kisaran tengah-tengah karena ada yang lebih muda di bawahnya ini. Oke. Ada juga yang lebih kemerahan di atasnya. Oh, Nah, kalau punya super goldnya ini si Propan itu warna emasnya itu di tengah-tengah, tidak terlalu kemerahan dan tidak terlalu muda. Karena kalau saya analisa pernah dengan kompetitor, memang punya Propan di tengah-tengah, nggak terlalu gelap, maksudnya nggak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda. I see. Jadi warna glossnya tuh bener-bener pas lah. Bisa menyesuaikan lah ya, warna Pak ya. goldnya bener-bener pas lah seperti itu. Dan juga memang dia water base, ramah lingkungan. satu tadi ya Pak ya. Iya, Itu dan faktor juga utama. Harganya juga ya kompetitif lah. Kompetitif, ramah di kantong lah Pak, yang Betul, jelas. ramah sekali dengan di kantong. Ramah di kantong. Dan juga penggunaannya bisa disubstratnya untuk tembok tadi Benar. ya, besi dan juga untuk kayu, serta dia punya ketahanan cuaca yang sangat baik kalau untuk penggunaan di eksterior. Oke. Makanya proyek kami yang terakhir yang di Lampung yang lumayan sih. Apa tadi Pak, jembatan ya Bapak bilang tadi ini, ya? Menara. Oh, menara, Siger sorry. di Menara Lampung. Siger. Itu project reference-nya dari Super Gold. Itu 2022. Udah Awal. 2022. Sampai saat ini masih berkilau. Masih eksistens ya Pak Iya, ya? betul. Eksistensi Tampak clear, sekarang. Mas. Oh, tanpa clear. Tampak clear. Tapi Bapak tadi udah bilang udah nonjol. Nah, itu jadi memang Itu orang keunggulannya kayaknya ya, Pak, ya? lihat emasnya kan. Nah, emasnya jadi mungkin kalau untuk clear memang opsional sih masih Benar. tidak diwajibkan, tapi kalau memang mau ditambahkan silahkan. Seperti kata Bapak bilang tadi, tanpa clear nggak jos ya Pak ya. Pak, nanti ada fotonya. Nanti kita insert ya buat Siap. teman-teman ya yang Ada, pengen tahu ya. nanti kirimkan, Mas. Oke. Pak, ini udah banyak banget nih produk-produk dari Propan. Sambil minum Pak, boleh Pak? Iya, saya lanjut sambil lagi ya. minum. Iya, sambil diminum, sambil dinikmatin. Itu ada yang gede tuh, itu namanya es es teler juga kalau Ada nggak yang salah. beda lagi, Bener. Nah itu boleh tuh kalau Bapak mau cobain juga. Siap. Bismillah. Filler. Ini masih di brand yang sama? Masih di brand yang sama Pak. Masih di brand yang sama. Masih di tempat yang sama. Gimana Pak rasanya yang sebelah sana? Aman ya? Enak ya? aman. Lebih mantap. Lebih mantap lagi yang itu. Mantap. So buat teman-teman, buruan kunjungi shop Bang Rio ya. Harganya terjangkau, sudah enak lagi. Recommended nih. Siap bungkus kok. Bungkus ya? Boleh Pak. Pak,
Ada lagi nggak kira-kira project yang pakai Impra ataupun yang pakai propan wood stain ataupun yang lasur yang bisa di-include buat teman-teman juga nih? Yang lebih ramah berarti yang Ultran Furnace tadi Bapak bilang ya. Lebih ekonomis yang ya. lebih ekonomis. Kita punya Ultran Furnace, kemudian kalau untuk yang melamin, Impra melamin sebenarnya ya penggunaannya lebih ke furniture, Oke. meja, kursi ya, kemudian ya lebih banyak ke mebel-mebel sih biasanya industri Benar. mebel. Kemudian juga kalau untuk yang propan usin memang biasanya digunakan untuk di pintu kusen, tapi memang dia kalau untuk propan usin itu tidak memerlukan aplikator khusus kayak Impra. Benar. Jadi memang pengerjaannya lebih mudah, lebih gampang. Ya mohon maaf mungkin ibu-ibu yang di rumah mungkin Benar. itu lebih bisa ngerjain lah karena Aman mungkin ya? nggak perlu manggil tukang, Benar. ya kan? Nggak perlu aplikator yang khusus yang expert lah maksudnya seperti Impra. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan produk-produk kayak Propan Wood Stain, Ultran Lasur, Propan Super Gold itu sebenarnya adalah produk DIY, do it yourself. Do it yourself ya Pak ya. Jadi pokoknya Propan bisa menyesuaikan lah. Bisa menyesuaikan. Iya. Pak, seandainya nih yang mau Sigit tanyain, seandainya Sigit mau ngecat pintu atau mau ngecat kusen, pokoknya yang berbahan dasar kayu ya Pak ya. Nah, Sigit tadi udah pakai solvent nih seandainya, udah pakai yang basicnya solvent. Kayaknya Sigit tadi enak, maksudnya kayak lebih menarik yang Propan Wood Stain karena sudah bisa di eksterior seandainya nih. Tapi sayangnya Propan Wood Stain ini water based. Aman nggak kira-kira? Jadi yang sebelumnya sudah dicat pakai solvent base. Benar, solvent based. Mas Sigit Apakah mau kita ganti? harus pakai yang sama-sama solvent kah? Kita. Oh, oke. Jadi itu juga banyak yang sering Nah, kami temukan juga ya, benar. teman-teman. Jadi teman-teman sarana juga sebagai informasi, kalaupun memang mau mengalihkan dari yang sebelumnya solvent base Betul. ke water base, itu memang syaratnya ya cat yang lamanya itu harus diamplas habis Mas Sigit. Oh, diamplas sampai habis. ketemu kayu asli. Oh gitu. Ya, jadi misal contoh dia pakai inframelamin ini sebelumnya. Benar. Solvent ya Pak ya. Ya, karena inframelamin ini kan dia pasti jadi menutup pori dan juga dia membentuk lapisan film sehingga kalau sifatnya dari PWS ini benar-benar langsung aplikasi di atas kayu tanpa ada sanding lah. Benar, tanpa ada tambahan lagi ya Pak. Iya. Jadi benar-benar langsung pengaplikasiannya di atas kayu mentah atau di atas kayu langsung. Ya itu. Tapi kalau untuk dari solvent base ke water base itu kami sarankan untuk yang cat lamanya Benar. atau sebelumnya existingnya itu harus diampas habis sampai ketemu kayu asli baru diaplikasikan di cat yang terbarunya nanti. Grid yang paling kasar dong berarti Pak ya amplasnya. Ya, bisa pakai 180 atau di bawahnya. Oh Yang gitu. Paling kasar. Yang paling Untuk kasar. mudah ya. Benar. Mas Sigit. Lebih Karena cepat kalau juga ya. ngamplas sebaiknya pakai mesin aja. Benar. Kalau pakai benar. tangan, waduh panas. Agak makan juga waktu ya Pak, agak effort itu. ya. Kebetulan kami juga kemarin dapat project beberapa untuk kursi gereja. Oh gila, keren tuh. Ya, jadi kursi gereja itu dia mau cat ulang, tapi pengennya yang single komponen. Ya kita pasti arahkan kita punya Propan Wood Stain. Gold. Ya, sorry. Sorry, Propan Wood Stain ya, Propan Wood Stain. Kemudian kami analisa lagi, cek sebelumnya dia menggunakan Impra, yaitu kami sampaikan seperti yang tadi. Nah, iya, Syaratnya adalah harus ketemu kayu asli dan cat existing lamanya yang Impra tadi itu atau yang solvent base itu tadi harus dibersihkan atau diamplas seperti itu. Oke. Nah, tadi Sigit udah tanya ya Pak ya, Iya. masalah tentang penggunaan dari solvent ke water. Sebaliknya kalau seandainya Sigit dari water ke solvent berarti nggak seribet itu ya Pak? Lebih Dari aman water ya ke berarti ya? solvent. Benar. Mungkin cukup diamplas saja. Cukup diamplas Sama. ambang. Mungkin ampas aja. Kalau untuk filmnya cat water base ini kan nggak terlalu tebal ya, tipis. Tapi tergantung cat lamanya atau cat existingnya. Kalau dia tebel, ya intinya dia harus sampai ketemu kayu asli lagi masih gitu. Seperti yang case sebelumnya yang tadi yang pertama yang solvent base mau ke water base atau yang water base mau ke solvent base. I see. Berarti yang single komponen kita ada PWS ya Pak ya, ya. Ultran Lasur sama Ultran Furnace. Ultran Lasur sama Ultran Furnace. Itu single komponen semua. Iya, betul. Oke.
Habis sih harusnya pertanyaannya Pak ya. Harusnya habis ya. Udah. Boleh Pak sambil diminumin lagi Pak, Siap. sambil Saya lanjutin dinikmatin lagi ya. Habis sih harusnya Pak ya. Izin ya Mas Sigit. Ya, boleh. Mungkin nanti kalau di sarana ada project-project yang memang membutuhkan support kami yang menjelaskan customer atau Boleh. mungkin nanti mau onset kita ke lokasi, mungkin nanti bisa info ke kami tim yang ada di Palembang, nanti mungkin kami bisa support lah untuk nanti mungkin kalaupun ada project-project ya ataupun memang ada kebutuhan customer yang perlu kita edukasi, mungkin nanti infokan saja ke kami tim yang di Palembang, nanti kebetulan kalau memang saya bisa support saya bakal bantu. Dikunjungin ya Pak ya. Iya. Berarti buat teman-teman yang pengen disupport nih, dalam arti disupport ini mungkin masih bingung gimana cara penggunaan, gimana cara istilahnya kayak aplikatornya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi tim Propan ready untuk kunjungan langsung ke Iya. tempat-tempat kita. Dan Free, gratis. bener Gratis. dong. Free ya Pak ya berarti ya, Gratis. tanpa ada biaya sedikit pun. Iya, Nah betul. yang mau ditanyain silakan ditanyain, tapi sebelumnya kunjungin dulu dong Sarana Bangunan, Oh, bener ya iya. Pak ya. Konsultasi dulu ke sini, Betul. kunjungin dulu. Nanti kita Iya. banyak produk-produk yang bakal kita tawarkan. Betul sekali. Seperti yang sudah kita lihat di depan kita udah. Oh ya, untuk kemasannya ini 1 liter set semua kah Pak? Kalau seandainya untuk penggunaan lebih banyak, ada nggak kita liter setnya yang lebih banyak? kemasan liter set yang selain 1 liter set ada yang galon, Galon. 5 liter, atau kalau untuk Super Gold ini yang kemasan galonnya dia 2,5 liter. Oh, 2,5 liter. Tapi kalau untuk inframelamin itu atau ultranatur itu 5 liter. Tapi kalau untuk yang kemasan pel di 20 liter set. 20 liter set. Iya. Oh, berarti buat penggunaan lebih banyak ada 20 liter sama 5 Iya, liter ya. betul. Tapi memang itu job by order biasanya Mas. Oh gitu. Ya, kita memang ada ready biasanya kebetulan kalau lagi kosong memang kita harus minta Stok support dari gitu kita. ya Pak ya. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman kalau pengen lebih banyak yang mungkin dayanya makin banyak nih. Yang pengen banyak ada yang 2,5 liter sama 5 Ya, liter. betul. Tapi kalau untuk yang sering dapat yang 1 liter ini, Iya. bener ya Pak ya? Yang aman lah Mas. Yang aman. Pemakaian segera bisa pakai 1 liter. Benar, apalagi kalau untuk rumah pribadi biasanya ya Pak ya, kan nggak banyak tuh biasanya, pasti butuhnya 1 liter. Betul sekali. Oke, mungkin that's all ya Pak ya. Sebenarnya kalau mau dibahas semua sebenarnya banyak. Betul. Apalagi kalau Propan ini punya banyak namanya cat tembok juga. Iya, betul. Nah, apalagi kita juga mau masuk season Ramadan nantinya Nah, Pak. betul. Bener ya? Betul, Nanti betul. pasti bakal banyak lagi penawaran-penawaran dari Propan Iya. yang bakal dijumpai di sarana bangunan. Iya. Seperti sebelah kiri Sigit ini adalah dari Propan cat tembok. Nah, jadi nanti Propan cat tembok ini nanti kalau buat teman-teman nih season Ramadan pengen cat lagi ya Pak ya, Betul. cat ulang dengan promo pastinya dengan harga yang terjangkau, Iya. kita dapat ada di Propan. Betul. Ada di sarana bangunan. Ada promo-promo menarik lah pokoknya Ya, ya. ada yang ditawarin ya Iya, Pak ya betul. pastinya di season Ramadan ini. Oke. So, itu aja ya, Pak Erlin. Siap. Terima kasih atas Terima kasih waktunya. banyak. Terima kasih udah nyempetin waktunya buat datang Iya. ke sarana bangunan. Terima kasih juga udah nyobain es kita ya Pak ya. Semoga nanti Bapak suka, nanti kita rekomen lagi, kita ke toko langsung. Siap. Oke. Iya. Makasih ya Pak. Terima kasih Mas Sigit. Ya, Sama-sama. buat teman-teman juga sobat Hanani di rumah, don't forget to like, comment, and subscribe. Apalagi buat teman-teman yang pengen lihat nanti next ke depan kita mau video apa lagi, jangan lupa subscribe. Terima kasih atas sudah nonton video kita hari ini. Thank you for watching and I'll see you guys later. Dah. Terima kasih.